Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Saropa sebagai moderator dan ada Teh Willy Waliyatul Bahiyah dan ada Teh Aas Lesmanah. Di sini kami akan menerangkan mengenai revitalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar seiring berkembangnya teknologi digital dan kecerdasan buatan. Dominasi bahasa Inggris dalam sistem AI global menyebabkan bahasa Indonesia sering kurang optimal digunakan dalam teknologi baik dari segi struktur maupun ketepatan makna. Selain itu, penggunaan bahasa campuran di media sosial semakin meluas dan berpotensi mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa Indonesia menjadi sangat penting agar bahasa nasional tetap berdaulat, relevan, dan mampu bersaing di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah dan fokus kinerja. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini difokuskan pada 3 permasalahan utama. Pertama, bagaimana peluang kecerdasan buatan dalam memperkuat bahasa Indonesia. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia di era AI. Ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi bahasa Indonesia berbasis teknologi. Ketiga fokus ini menjadi dasar pembahasan untuk melihat posisi bahasa Indonesia di tengah pesatnya perkembangan AI. Konsep revitalisasi bahasa. Revitalisasi bahasa tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah, tetapi juga sebagai usaha memperkuat bahasa yang masih aktif digunakan, seperti bahasa Indonesia. Revitalisasi mencakup peningkatan mutu penggunaan bahasa, pemodernan kosakata, dan adaptasi bahasa terhadap perkembangan zaman. Keberhasilan revitalisasi bahasa dipengaruhi oleh status bahasa, jumlah penutur, serta dukungan institusi seperti pendidikan, media, dan pemerintahan. Kecerdasan buatan dan NLP. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, termasuk dalam memahami bahasa. Dalam konteks kebahasaan, AI bekerja melalui Natural Language Processing atau NLP, yaitu cabang AI yang memproses bahasa alami. NLP memungkinkan mesin menganalisis struktur kalimat, memahami makna kata, dan menangkap maksud suatu tuturan. Perkembangan NLP semakin pesat dengan hadirnya large language model seperti GPT. Untuk selanjutnya, AI dan bahasa Indonesia. Penerapan AI pada bahasa Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena bahasa Indonesia kaya akan imbuhan dan varian struktur kalimat. Namun, perkembangan model AI berbasis transformer seperti InRobot menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat dipahami dengan baik oleh mesin jika dilatih menggunakan data yang tepat. Dengan dukungan dataset berkualitas, AI berpotensi besar membantu pengembangan dan pemanfaatan bahasa Indonesia di ruang digital. Selanjutnya, peluang AI dalam memperkuat bahasa Indonesia. AI memberikan peluang besar dalam memperkuat bahasa Indonesia, terutama dalam standarisasi bahasa melalui fitur koreksi otomatis. AI dapat membantu pengguna menyesuaikan ejaan dan pilihan kata sesuai EYD dan KBBI. Selain itu, AI mempermudah penerjemahan karya ilmiah dan sastra ke berbagai bahasa Indonesia. AI juga memungkinkan pembelajaran bahasa yang lebih personal dan interaktif.
Nah, selanjutnya tantangan bahasa Indonesia di era AI. Di balik peluang tersebut, AI juga menghadirkan tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah anglikanisasi, yaitu kecenderungan struktur kalimat bahasa Indonesia mengikuti pola bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena sebagian besar model AI dilatih menggunakan data berbahasa Inggris. Jika tidak diawasi, kondisi ini dapat membuat bahasa Indonesia kehilangan kealamian dan khas sintaksisnya. Nah, selanjutnya, resiko linguistik akibat AI. Selain anglikanisasi, penggunaan AI juga beresiko menyebabkan pendangkalan makna dan rasa bahasa. AI bekerja berdasarkan pola statistik, bukan pemahaman budaya dan emosi. Akibatnya, nuansa kultural, metafora, dan nilai estetika bahasa Indonesia dapat berkurang. Resiko lainnya adalah halusinasi linguistik, yaitu munculnya istilah atau struktur bahasa yang keliru namun dianggap benar oleh penggunanya. Selanjutnya, strategi revitalisasi bahasa Indonesia berbasis teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi revitalisasi berbasis teknologi. Pemerintah perlu menyediakan dataset nasional bahasa Indonesia yang berkualitas untuk melatih AI lokal. Pendidikan bahasa juga harus menekankan literasi digital kritis agar pengguna mampu menilai hasil bahasa dari AI. Selain itu, ahli bahasa perlu dilibatkan dalam pengembangan teknologi agar AI tetap sejalan dengan kaidah bahasa Indonesia. Terakhir, kesimpulan dan arah ke depannya. Sebagai kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bahasa Indonesia. AI dapat membantu standarisasi dan penyebaran bahasa, tetapi juga berpotensi mengikis struktur dan makna jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa Indonesia di era AI ini harus menempatkan manusia sebagai pengendali utama dengan dukungan teknologi yang berdaulat dan berbasis data lokal. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama untuk menjaga masa depan bahasa Indonesia.